menjadi orang ke-7 nih hari ini, ke-8 ya hari ini. Seperti biasa dan sama juga dengan yang lain, ada waktu 1 jam 15 menit ke depan akan melakukan dialog yang dimulai dengan presentasi Pak Hasyim 10 menit. Secara efektif bisa disampaikan, ini sudah terlambat 10 menit, jadi nanti kita sesuaikan. Pak Hasyim bisa mulai, silakan. Terima kasih Pak Ketua dan Bapak-Bapak dan Ibu yang lain. Sebelum saya mulai membacakan atau membawakan presentasi saya, ingin saya sampaikan, andai kata ada kata, penyebutan kata atau huruf nanti kurang jelas, itu adalah kelemahan saya pribadi. Jadi harap dimaklumi. Betul. Ya. Terima kasih Pak. Saya ingin membawakan judulnya mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 yang berintegritas, berkualitas dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam catatan saya di dalam pemilihan umum maupun pemilihan ada 5 hal yang selalu muncul. Pertama yaitu masalah data. Masalah data ini biasanya data pemilih tetap. Biasanya terdapat data pemilih ganda atau pemilih yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih tetapi tidak terdaftar. Juga sebaliknya, pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi muncul lagi sebagai di dalam DPT. Itu. Yang kedua, masalah itu ya. Yang kedua, masalah sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat. Nah, ini biasanya untuk tingkat badan ad hoc di daerah pedesaan dan pelosok terbatasnya sumber daya manusia. Juga adanya intervensi dalam rekrutmen badan ad hoc itu. Nah, itu. Kemudian kalau masalah partisipasi itu partisipasi yang tinggi kadang-kala tidak diikuti dengan kualitas pemilih. Kemudian yang berikutnya logistik. Ini ada persoalan distribusi logistik, khususnya untuk surat suara DPR provinsi dan DPR di kabupaten. Kemudian adanya masalah kesalahan cetak atau kesalahan gambar atau kesalahan nama dari peserta calon. Yang berikutnya masalah teknis. Masalah teknis ini biasanya minimnya pemahaman penyelenggara pemilu, khususnya badan ad hoc tentang kepemiluan. Kemudian kita masih terikat dengan proses penghitungan secara rekapitulasi suara, secara manual dan berjenjang, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian masalah hukum, kita ketahui masih banyak sengketa pemilu dan pemilihan yang kadang kala mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat dengan hasil pemilu itu sendiri. Nah, di sini saya menawarkan ada langkah-langkah yang menurut hemat saya dapat saya persembahkan. Khusus data, KPU RI sudah mengembangkan, yaitu aplikasi teknologi informasi yang baru-baru ini, yaitu Lindungilah Hakmu yang sudah dimiliki KPU, tetapi sosialisasinya masih sangat terbatas karena ada terbatasnya masalah pendanaan. Juga di aplikasi Lindungilah Hakmu ini pemilih masih bersifat pasif. Mengapa dikatakan pasif? Dia hanya bisa membuka dan melihat saja, tapi belum berperan aktif. Untuk itu
gagasan saya nanti akan dilengkapi lindung hakmu itu dengan menambah fitur pelaporan. Jadi kalau ada terjadi kesalahan yang ditemukan oleh pemilih atau masyarakat pemilih, dia dapat memberikan input kepada operator penyelenggara KPU sehingga dapat ditindaklanjuti. Juga kita tahu ada proses pemutakhiran data berkelanjutan. Nah, ini berlangsung, tetapi juga karena tidak memiliki anggaran yang cukup sehingga kurang maksimal proses ini. Dan kami, andai kata nanti saya tegak mendukung atau mendorong proses ini tetap dilaksanakan sehingga kita nanti mendapatkan data pemilih yang betul-betul mendekati kewajaran atau mendekati kesempurnaan. Kemudian masalah sumber daya manusia. Nah, di sini masalah sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat juga kita akan mengoptimalisasikan dan melanjutkan program KPU RI, yaitu untuk mencari tenaga-tenaga ad hoc yang ada di pedesaan dan termasuk pada hari pemungutan suara nanti mereka sudah ada tenaga-tenaga yang siap, yaitu program DP3, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Nah, ini dijalankan kalau KPU Sumsel pada tahun 2021 ini baru 1 desa karena ada keterbatasan anggaran. Tetapi di sisi lain kabupaten kota di Sumsel ada 2 kabupaten kota yaitu Kota Parabukuli dan Kabupaten Ogan Ilir telah menjalankan program atau melaksanakan pendidikan terampil demokrasi pada badan itu. Di sini ada terampil 1, terampil 2, dan terampil 3. Terampil 1 nanti diperuntukkan untuk KPPS, terampil 2 untuk PPS, dan terampil 3 untuk PPK. 2 menit lagi ya Pak. Ya. Logistik kita menganjurkan nanti untuk ke depan pencetakan surat suara itu untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota kita perjuangkan untuk dicetak oleh KPU masing-masing. Gunanya untuk kalau terjadi kesalahan mengurangi waktu untuk perbaikan dan mengurangi biaya distribusi. Yang ketiga, teknis kita akan mengoptimalisasikan aplikasi yang sudah ada seperti Sirekap yang sudah digagas oleh KPU sekarang untuk dapat diakomodir dalam regulasi yang lebih tinggi. Sampai sekarang Sirekap belum dipakai sebagai alat hitung yang resmi karena tidak diatur dalam undang-undang KPU. Dan yang terakhir masalah hukum, merumuskan regulasi pemilu yang sederhana, mudah dipahami dan tidak multitafsir. Juga penguatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum untuk tingkat kabupaten kota, baik komisioner maupun sekretariat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Hasim. Pak Hasim ini mantan apa sekarang masih KPU Kabupaten mana nih? Pematang. Paling. Penukal Adab Lematang Ilir. Apa namanya? Penukal Adab Lematang Ilir. Ya. Bisa disingkat apa namanya? Palih, Penukal Adab Lematang Ilir. Oh. DOB itu. Oh, DOB ya? Ya. Baik, sekarang ini berarti mantan ya? Ya, pada saya berakhir di Januari 2019. Dan masa jabatan saya pada waktu itu hanya 3 tahun karena daerah otonomi baru. Oh, PNS bukan Pak Hasim? Betul Pak. PNS ya. Baik, terima kasih sudah menyampaikan paparannya kepada kami semua. Saya persilakan teman-teman
untuk bertanya, Ibu Pungki. Terima kasih Pak Ketua. Selamat malam Pak Hasyim. Pak Hasyim, mungkin kami bisa diyakinkan ketika nanti Pak Hasyim misalnya terpilih untuk menjadi anggota KPU, apa pengalaman-pengalaman dari wilayah dari Sumatera Selatan yang bisa dibawa ke Jakarta. Jadi pengalaman terbaik apa yang bisa dibawa ke Jakarta? Baik, terima kasih izin. Saya akan menjawab. Terutama pengalaman saya yaitu tadi yang sekarang sedang kami kembangkan, yaitu melakukan pendidikan terampil demokrasi. Apa maksudnya? Karena pada umumnya pemilihan kita atau masyarakat kita sebagian tersebar di daerah pelosok. Nah, kesulitan di daerah pelosok itu adalah tenaga ad hoc. Karena mereka itu baik kuantitas maupun kualitasnya sangat terbatas. Nah, untuk itu kami di Sumsel, karena maaf Pak Ketua, saya sampai juga sejak 9 April yang lalu, saya ini PAW, menjadi anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Oh, sekarang ini KPU Sumatera Selatan? Iya. Oh. Iya, PAW Pak saya. Hasil PAW? Iya, jadi 9. Ya, Bu, izin. Benar sekali, saya menggantikan almarhum Ibu Kelly Mariana dan saya dilantik 9 April 2021. Jadi pengalaman kami itu sudah kami coba, kami melakukan pendidikan terampil demokrasi yang kami sebut tadi, yaitu terampil 1, terampil 2, dan terampil 3. Andai kata hibah yang dijanjikan Provinsi Sumatera Selatan 2002 ini betul-betul terwujud, maka 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan akan kami terapkan pendidikan terampil demokrasi tersebut. Terima kasih. Nanti ketika menjadi anggota KPU, Bapak ingin masuk ke divisi apa di KPU dan apa program-program yang akan Bapak lakukan setidaknya 100 hari ke depan? Terima kasih Ibu. Saya tidak pernah selalu memilih tentang job itu. Karena saya siap untuk bekerja sama dengan siapa saja. Nah, program saya 100 hari andai kata ditakdirkan yang Maha Kuasa, maka langkah pertama saya tentu berkoordinasi dulu dengan sesama anggota KPU yang terpilih. Langkah-langkah apa? Menyikapi bahwa pemilu serentak 2024 itu semakin mendesak. Dan karena saya mengampu divisi data, saya mencoba untuk mengeliminir data-data di DPT yang masih bermasalah. Mudah-mudahan nantinya pada waktunya data-data itu sudah ditetapkan tidak menjadi polemik secara nasional. Tantangan terberat yang dihadapi Bapak waktu bertugas di Sumatera Selatan apa ya Pak ya? Tantangan pada waktu saya di KPU seperti yang Pak Ketua sebutkan tadi, itu daerah otonomi baru, bahwa masyarakat itu belum begitu sadar tentang kepentingan
pemilu maupun pemilihan itu sendiri. Sehingga kita harus dengan sabar untuk mensosialisasikan hal-hal itu, apalagi itu daerah pedesaan. Yang kedua, saat saya di divisi data dan informasi lebih kurang 9 bulan, saya masih menemukan masih banyaknya data-data atau masih adanya data-data ganda maupun data-data yang seperti saya sebutkan tadi. Semestinya yang bersangkutan tidak memenuhi lagi syarat sebagai termasuk dalam daftar pemilih, tapi muncul ada sebagian lagi yang mestinya sudah memenuhi syarat karena itu tetapi belum muncul dalam DVT. Nah, ini persoalannya masyarakat ini yang pengalaman saya, mereka ini masih acuh dengan data pemilih. Setelah tinggal beberapa hari pelaksanaan, baru mereka peduli apakah mereka masuk dalam DPT atau tidak masuk dalam DPT. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bapak, untuk membuktikan bahwa Bapak itu bersih, nantinya tidak akan bermasalah ketika ada di KPU, apa yang bisa Bapak ceritakan pada kami? Misalnya pengalaman pernah disuap, atau pengalaman pernah dapat gratifikasi, atau pengalaman pernah difasilitasi. Terima kasih, izin, Bu. Saya baru dapat menceritakan pengalaman saya pada waktu saya menjadi anggota merangkap ketua di KPU Kabupaten Pali. Karena saat itu sedang berlangsung juga pemilihan kepala daerah dan pada tahun 2018 ada pemilihan gubernur dan pendaftaran calon legislatif. Saya katakan pada waktu di Kabupaten Pali saya itu bertugas baru 1 bulan genap harus melaksanakan pemungutan suara. Nah, 5 hari saya bertugas bahwa kami harus memastikan pelaksanaan debat calon bupati dan wakil bupati harus dilaksanakan. Nah, setelah kita menginformasikan itu ada 2 calon kandidat yang mantan atau pelaksana tugas bupati dan 1 lagi calon independen yang tidak mau ikut debat. Di sisi lain ada calon independen 1 lagi tetap ngotot mau debat. Sehingga kami dalam posisi yang sulit. Tetapi kami selalu membahas itu secara bersama-sama dalam rapat. Dan kami sosialisasikan bahwa pentingnya debat itu bagi para calon untuk menyampaikan program-program mereka agar diketahui masyarakat. Sehingga tarik-menarik, termasuk saya diancam, tapi saya dengan sabar untuk tetap menghubungi tim sukses yang tidak mau ikut itu agar mereka ikut. Di satu sisi yang ngotot minta diadakan, yang tidak mau ikut kalau diadakan maka akan terjadi kekacauan katanya. Tapi kita yakin bahwa KPU tidak sendiri dalam melaksanakan pemilu kada itu kan. Maka setelah saya sosialisasikan, kami undang, kami datangi tim sukses bersama-sama kita beri pengertian agar mereka ikut. 5 jam sebelum acara debat baru mereka menyatakan bersedia ikut debat. Syukur alhamdulillah fasilitasnya sudah kami siapkan untuk ketiga-tiganya, podium maupun kursinya. Itu. Yang kedua, saat pencalonan pendaftaran calon legislatif, ada seorang kades yang pendukung bupati, apa saya sebut pejabat saja bupati ya, tidak menyebut orangnya. Itu tidak mau mengundurkan diri tapi memaksa untuk calon
legislatif. Ya, kami katakan, kami ini hanya meminta bukti Anda sudah mengundurkan diri, Anda daftarkan di Dinas Pemerintahan Desa. Keputusan apakah Anda berhenti benar atau tidak, itu bukan urusan kami. Tetapi pada saat Anda mendaftarkan, kami harus dapat bukti autentik bahwa Anda tanda terima secara dicap dengan cap basah bahwa Anda telah mengundurkan diri dan permohonan Anda sudah didaftarkan di Dinas Pemerintahan Desa. Tetapi mereka tidak mau. Sehingga kami juga, saya sedang dalam perjalanan beberapa kali ditelepon oleh pejabat. Saya bilang itu aturan. Kalaupun dia terpilih nanti, kalau digugat, persoalannya dia akan menjadi bumerang, kami juga menjadi cacat sebagai penyelenggara pemilu. Dan alhamdulillah itu kami tolak pada akhirnya. Dan kami harus menerima konsekuensi, tidak begitu akrab dalam berkomunikasi dengan penguasa saat itu. Ya. Terima kasih Pak. Cukup Pak Ketua, terima kasih. Pak Juri saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Pungki. Saya mau menawarkan Pak Chandra sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah Pak Bahtiar. Pak Asim, Pak, pegawai mana Bapak dulu? saya di Direktorat Pendidikan Tinggi, dulu namanya Kopertis Wilayah 2, sekarang sudah L2 Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Oh, berarti aparat Kemendiknas ya? Di Dinas Kemendikbud ya? Mendikbud. Ristek, iya Iya, Pak Asim. Jadi tadinya di KPU Pali, ya. sekarang di Jadi provinsi. Ya. Nah, Pak Asim, ini kan penyelenggara pemilu ini kan ini kerja kerasnya kan menuju 2024 nih. Nah, setelah masa jabatannya kan 2022 sampai dengan 2027. Nah, setelah 2024 kan ada waktu kosong tuh 3 tahun. Oke? Ya. Nah, kira-kira kalau Bapak jadi pimpinan KPU 3 tahun itu Bapak mau isi apa kegiatannya? Ya. Terima kasih Pak. Bahwa pengabdian itu tidak hanya di satu tempat. Pertama, saya pada waktu 2015 saya mengabdi di KPU Kabupaten Pali. Maksudnya 2019 awal dia malah ke belakang. saya berakhir dan saya kembali ke L2 Dikti lagi. Kebetulan 9 April tadi ya almarhum Ibu Wali Mariana itu berpulang. Saya kebetulan peringkat 6 dalam tes tingkat provinsi. Maka saya diberi kesempatan untuk mengisi PAW kekosongan itu. Dan 5 April saya sudah 5 April, maaf Pak, bersamaan 1 hari sesudah saya dilantik, saya mengajukan permohonan untuk berhenti sementara sebagai ASN L2 Dikti dan prosesnya sekarang masih berlangsung. Kemudian 28 Oktober saya mau mengikuti ini, saya mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti calon peserta calon KPU RI. Nanti kalau saya terpilih, kekosongan waktu itu kita akan lakukan terutama pemutahiran data berkelanjutan dan pengembangan lebih lanjut seperti pendidikan terampil demokrasi yang sudah kami gagas itu. Terima kasih. Jadi 3 tahun itu programnya pemutaran pemilih kira-kira gitu. 2024 sampai 2027. Itu saja Pak kegiatannya seluruh Indonesia. Iya, bukan.
yang saya maksud itu kegiatan utamanya. Tentu kita akan mengikuti apa untuk meningkatkan penguatan diri kita maupun lembaga kita, yaitu tentang pendidikan-pendidikan yang sifatnya atau pelatihan-pelatihan ataupun seminar-seminar yang dapat meningkatkan keberadaan atau fungsi KPU RI itu sendiri. Iya. Bapak bayangkan kalau jadi anggota KPU RI, mitra kerja Bapak yang paling penting selain sesama penyelenggara, Bapak bisa gambarkan? Terima kasih Pak. KPU ini kalau di provinsi dan kabupaten, mitra kerja yang utamanya adalah Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Kemudian kalau di tingkat pusat, kalau tidak salah, yaitu kalau di legislatif, yaitu Komisi 2. Nah tentu juga Departemen Dalam Negeri, juga departemen atau instansi yang terkait. Terkaitnya apa aja, Pak? Ya, seperti pihak keamanan ataupun pihak-pihak yang di luar instansi itu penggiat demokrasi yang dapat memberikan masukan demi kebaikan dalam proses pemilu itu sendiri. Ya. Pak Hasyim, ada keterikatan dengan partai tertentu? Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Saya sejak tahun 90 adalah ASN. Dan saya konsisten sebagai ASN. Tidak boleh terikat atau berafiliasi dengan kelompok partai politik ataupun kelompok-kelompok tertentu yang membawa kepentingan politik. Istri saya seorang pendidik juga Pak, tetapi bekerja di universitas swasta. Anak Yang pertama, boleh saya ceritakan secara lengkap Pak? Singkat-singkat aja Pak. Ya. Yang paling penting yang tertua laki-laki sudah menyelesaikan S2 akuntansi di USRI, yang perempuan yang nomor 2 sudah menyelesaikan S1 dan notarisnya di UI dan sekarang bekerja di BPK, ditugaskan di Lampung. Yang ketiga sudah menyelesaikan dokter gigi dari Sumatera Utara. Alhamdulillah pada penerimaan yang baru ini juga dinyatakan lulus. Dan yang terakhir tadi mengawal saya itu masih kuliah di UI arsitektur interior. Iya. Andai Bapak tidak terpilih, kalau Pak Timsel, Ibu Timsel biasa nanya kalau terpilih kan. Ya. Andai kalau kali ini Bapak tidak terpilih jadi anggota KPU RI, sikap Bapak gimana? Ya, terima kasih Pak. Sebagai seorang Muslim, saya harus menerima takdir yang ada dengan diri saya. Berarti itulah yang terbaik saat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri saya. Berarti Bapak tergolong orang-orang yang sabar dan terima kasih Pak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Gus Rosin, silakan. Terima kasih Pak Hasyim, apa kabar? Baik Pak. Saya pribadi ingin mendapatkan atau ketularan sabarnya Bapak dan istiqomahnya Bapak ini. Luar biasa yang diajarkan Pak Hasyim. Tadi saya melihat presentasi Bapak banyak yang soal teknis ya Pak ya? Ya. Soal teknis, kemudian saya juga sempat melihat sedikit di makalah Bapak juga berbicara soal penghematan, efisiensi, begitu. Pertanyaan saya Pak, kan banyak kalangan yang menilai bahwa penyelenggaraan pemilu kita kan mahal.
Biaya yang diperlukan kan banyak sekali ya Pak, apalagi serentak. Nah, apa rencana, apa strategi dan inovasi Pak Hashim supaya penyelenggaraan pemilu kita itu lebih efisien? Apa yang perlu dilakukan untuk mengefisienkan pemilu kita tanpa mengurangi kualitasnya, Pak Hashim? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin saya menjawab. Di zaman sekarang ini, aplikasi teknologi atau IT itu tidak kita pelajari. Tetapi KPU bukan ranah pembuat undang-undang. Ya, sehingga penggunaan aplikasi IT itu sangat terbatas. Saya contohkan Sirekap. Sirekap ini bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Kalau manual, rekapitulasi itu membutuhkan waktu kalau tidak salah 63 hari. Kalau menggunakan Sirekap cukup 13 hari. Tetapi ini belum dapat kita terapkan menjadi alat yang resmi. Karena undang-undang kita sudah menyebutkan bahwa rekapitulasi suara dan penghitungan suara itu adalah manual dan berjenjang. Namun ini dapat dijadikan data pendamping. Apakah biasnya terlalu besar atau tidak. Kemudian penghematan. Seperti yang saya katakan tadi, pencetakan suara-suara. Kalau selalu terpusat di ibu kota, melayani 34 provinsi dan berapa ratus kabupaten kota. Tentu potensi kekeliruan itu sudah sangat dapat kita prediksi atau sudah dapat kita prediksi akan terjadi. Bila terjadi kesalahan distribusi ataupun kesalahan cetak, tentu ini akan dikembalikan ke pusat lagi. Distribusinya memakan waktu yang lama dan biaya yang besar juga, Pak. Itu, Pak. Jadi kami mendorong kalau bisa masalah keputusan penunjukan siapa yang mencetaknya silakan pusat, tetapi proses pencetakannya sebaiknya ada di daerah ataupun paling tidak di provinsi masing-masing. Bukan berarti proses lelangnya ada di kabupaten kota, tapi proses pelaksanaan pencetakannya ada di provinsi ataupun kabupaten masing-masing. Bagaimana membuat proses pencetakan dan hal dukungan teknis lainnya yang dibuat di daerah masing-masing itu transparan dan akuntabel? Terima kasih. Dan bahwa KPU itu bekerja harus berintegritas penyelenggaranya. Integritas itu tentu konsep utamanya mandiri, adil, jujur, dan akuntabel. Ukuran mandiri itu artinya tidak dipengaruhi. Jujur itu sesuai dengan itu. Nah, dalam konteks ini kita yakinkan bahwa tingkat kabupaten, provinsi, kabupaten, kota dapat melaksanakannya. Tetapi memang artinya kita dalam pelaksanaannya KPU RI melakukan pengawasan melekat dan tegas terhadap prinsip-prinsip integritas itu yang dia satu tingkat di atasnya mengawasi yang di bawahnya. Demikian juga KPU RI agar monitoring dan evaluasi itu dapat berlangsung, dia membuka akses kepada masyarakat umum kalau masyarakat umum ingin memberikan informasi apabila ada terjadi sesuatu penyimpangan di provinsi ataupun kabupaten kota itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Satu lagi, mungkin Bapak mengenal seseorang yang namanya Laude Muhammad Arifin, Pak? Karena saya sekarang baru masuk di sini dan saya sudah
kembali ke perguruan tinggi lebih kurang hampir 2 tahun. Jujur saja saya sudah lupa. Tapi pernah mengenal namanya Laude. Tapi Laude yang Bapak sebut saya tidak begitu paham saat ini. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hasyim. Terima kasih Pak Ketua. Terakhir dari Prof. Edi. Pak Hasyim sehat Pak ya? Ya, Pak. Saya mau mengelaborasi Pak yang Bapak tulis di slide itu mengenai merumuskan regulasi pemilu yang sederhana, mudah dipahami dan tidak multitafsir. Itu kira-kira seperti apa ya? Karena pemilu kita itu kan rumit ya. Kalau pemilu rumit, aturan hukumnya kita perlu banyak itu. Apalagi undang-undang kan tidak berubah. Padahal nanti pemilu tahun 2024 itu berubah. Gimana Pak? Jadi saya tetap berpegangan bahwa kapasitas KPU itu tidak dalam kapasitas pembentuk undang-undang. Dia hanya menurutkan apa yang di undang-undang, yaitu dalam bentuk PKPU, Pak. Yang saya maksud di sini. Nah, ini dari pengalaman kami, ada PKPU terhadap suatu objek, tetapi diterjemahkan dua pengertian. Contohnya DPTB, daftar pemilih tambahan. Di pemilihan umum itu untuk diartikan untuk menampung pemilih yang pindah pemilih. Di pemilihan kepala daerah itu untuk menampung pemilih yang belum terdaftar tapi memiliki KTPL, sehingga nanti ada kerancuan di dalam tingkat pelaksana badan ad hoc. Nah, ini tentu akan memunculkan di tingkat masyarakat menjadi ragu-ragu yang benarnya itu yang mana. Nah, itu yang saya dapat contohkan, Pak. Nah, alangkah baiknya nanti pengertian untuk DPTB itu untuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah disatukan pengertiannya. Hanya mungkin kalimatnya merangkum untuk kedua-duanya. Terima kasih. Bapak sendiri latar belakangnya apa Pak? Sekolahnya gimana? Terima kasih Pak. Saya S1-nya manajemen, S2-nya ekonomi regional, dan kebetulan sehari-hari saya memiliki keterampilan di bidang perpajakan. Hubungannya dengan pemilu ini apa Pak? Hubungan dengan pemilu itu hubungan saya pribadi saya. Begini Pak, saya melihat pemilu itu adalah sesuatu yang menarik dan banyak perhatian berbagai pihak, baik tingkat lokal, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Nah, dalam proses penyelenggaraan pemilu itu banyak hambatan dan rintangan. Nah, tugas penyelenggara pemilu menurut saya memanage bagaimana mengatasi hambatan dan rintangan itu agar salah satu tujuan pemilu yaitu terciptanya pemilu yang adil dan berintegritas. Saya adalah salah satu orang yang berminat untuk berkontribusi menjadi penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan pemilihan umum dan pemilihan yang adil dan berintegritas itu. Lanjut Pak. Kalau Bapak kan tadi ahlinya saya baca manajemen Pak. Ya. Dari ekonomi ya, Fakultas Ekonomi Universitas di Palembang sana ya Pak. Ya Pak. Ya. Kira-kira menurut Bapak keahlian apa saja yang diperlukan untuk
menjadi komisioner KPU sehingga Bapak bisa membentuk suatu teamwork yang begitu kuat? Pertama, yaitu memiliki keterampilan tentang kepemiluan. Kebetulan saya itu tahun 2015 dipercaya menjadi anggota dan ketua KPU Kabupaten Kota. Dan 9 April yang lalu saya juga PAV. Maka paling tidak saya sudah mempunyai basic sedikit tentang pemilu. Tetapi yang penting bagi saya bekerja itu bukan saja di pemilu, tetapi di mana saja letakkanlah niat kita untuk melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Karena bagaimanapun setiap tugas akan kita pertanggungjawabkan, baik sekarang maupun di hari akhir. Karena tadi Pak Ketua mengatakan pertanyaan terakhir dari saya, ini biasanya kita tanyakan Pak untuk setiap calon Pak. Nanti kan ada 7 orang Pak yang dipilih sebagai komisioner. Dan kami, asumsi kami Bapak salah satu di antaranya Pak. Amin. Amin. Berarti kan ada 6 orang lagi tuh Pak. Nah, mungkin selama ini Bapak sudah berinteraksi dengan 27 teman lainnya. Kira-kira selain Bapak 6 orang lainnya, menurut Bapak pantas untuk mendampingi Bapak sebagai anggota KPU itu siapa saja? Sebut nama Pak, ya. Kita minta nama Pak. Ya. Terima kasih Pak. Saya izin Pak, mereka bukan mendampingi, tapi kalau kami terpilih, kami saling mendampingi dan melengkapi Pak. Siap. Ya. Betul. Karena saya sekarang adalah anggota KPU di tingkat provinsi, dan menurut pengumuman yang dikeluarkan Timsel, ada 4 orang pimpinan kami yang ikut dalam 28 besar. Tentu kami selaku KPU Kabupaten Kota, kami harus loyal dulu dengan pimpinan kami, yaitu yang pertama Pak Ilham Saputra, yang kedua Pak Hasyim Asyari, yang ketiga Pirian Aziz, yang keempat Idewa Palaguna bukan? Warsa, Idewa Warsa, Bukan Palaguna KD, Pak? bukan. Oh, bukan. Ya. Dan yang kelima, kebetulan kami sama-sama dari Datin dan saya hanya baru pertama kali ikut Rapimnas di tingkat nasional. Saya mengenal namanya Ipa Rosita dan saya juga mengenal Idham Holik Pak, kalau tidak salah dari Jabar, gitu ya. Idham Holik dan Iva Rosita Habi itu ya Pak? Ya, kalau tidak. Maaf Pak, karena saya baru sekali ikut semenjak dari KPU provinsi di tingkat Rapimnas di tingkat nasional. Itu pun saya dikerjain. Bahwa Dikerjain apa Pak? saya dipilih untuk menjadi ketua kelompok data dan informasi. Alhamdulillah tugas itu dapat saya selesaikan bekerja sama dalam suatu teamwork. Makasih Pak Ketua, sudah 35 menit lagi, 7:30. Baik, terima kasih Prof. Edi sudah memungkasi dialog dengan Pak Hasyim, dan kami sudah menangkap apa yang tadi dipresentasikan oleh Pak Hasyim. Dialog sudah dilakukan oleh Timsel dan mudah-mudahan kami nanti bisa mendapatkan gambaran utuh dan untuk menyimpulkan apakah Pak Hasyim ini termasuk 14 nama yang kami putuskan atau tidak. Demikian ya Pak Hasyim, terima kasih. Sudah tes kesehatan belum ya? Belum Pak, jadwal saya besok kesehatan, tanggal 30 saya pemeriksaan kejiwaan apa itu ya? Oh iya, di ya. rumah sakit. Kesehatan rohani. Apa?
Kalau menurut SK yang saya terima, kami berakhir November 2023. Ya, masih lama. Baik, begitu. Terima kasih, Pak Hasim. Silakan meninggalkan tempat. Terima kasih. Jaga kesehatan ya. Ya. Terima kasih Pak Ketua, Ibu, Bapak-bapak. Saya mohon doanya. Amin, 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 amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.